Oke, di kesempatan kali ini kita akan langsung mempraktekkan bagaimana membuat sebuah isometric room dalam aplikasi Blender. Langkah pertama kita perlu menghapus dulu semua komponen yang ada di sini, yaitu di Blendernya kita hapus. For your information, jadi untuk titik bulat ini biasa kita sebut sebagai anchor point kalau di aplikasi Adobe. Kemudian menggunakan shortcut Shift A, kita akan menambahkan mesh yaitu plane. Itu kita sebagai bidang dasar dari bangunan yang akan kita buat. Dari sini kita akan menambahkan modifier, yaitu di modifier di sini, add modifier solidify untuk menambahkan sebuah volume di lantai ini. Kita tambahkan sedikit volume 0,24. Lalu kemudian kita akan tambahkan modifier bevel agar si sudut-sudutnya tidak terlalu runcing. Dan untuk sekedar informasi, angka-angka ini tidak harus menjadi patokan. Ini bisa jadi referensi aja. Jadi feel free buat explore value-value dari modifier ini. Oke, setelah kita tambahkan bevel, ini sudah jadi baseline kita yang akan menjadi lantai dasar kita. Kemudian kita akan menambahkan sedikit variasi dari lantainya, yaitu kita akan membuat lantai kayu. Pertama kita akan duplikat menggunakan Shift D. Kita sudah duplikat, lalu klik kanan agar posisinya tidak berubah. Nah, kemudian kita scale menggunakan shortcut S, kemudian kita pilih sumbu X. Kita sesuaikan mungkin sekitar segini. Kita sedikit lagi. Kemudian untuk solidify-nya kita atur thickness-nya agar tidak terlalu tebal. Nah, karena kita posisinya ini ada di bawah, kita select plane-nya, kita pindahkan menggunakan shortcut G untuk pindah dan Z agar dia ke atas. Solidity thickness-nya kita atur lagi menjadi lebih tipis. Oke, ini cukup. Kemudian kita akan atur bevel-nya agar tidak terlalu bulat. Oke, segini cukup. Kemudian kita akan geser di sumbu X ke pinggir. Dari sini kita akan memasukkan modifier array agar kita tidak perlu menduplikat satu persatu. Duplicate array kita atur vector X-nya agar ada gap di antara lantai-lantai ini. Kemudian kita tambahkan count-nya 1, 2, 3. Oke. Berarti ini kita akan scale down sedikit. Scale down sekitar segini, lalu vector X kita akan naikkan. Mungkin ini vector X yang terlalu banyak. Feel free buat explore sesuai kesukaan kalian. Scale X. Oke. Ini udah looks good. Untuk langkah pertama kita sudah menyelesaikan bagian lantainya. Kemudian kita akan berlanjut untuk membuat dinding dari bangunan ini. Kita klik lagi Shift A, kita tambahkan mesh, lalu pilih cube, lalu kita beralih ke mode edit, yaitu menggunakan shortcut tab dan kita select angka 3 atau ini, yaitu select mode menggunakan face select. Kita sisakan 2 face di belakang. Kita klik delete dan delete face. Kita masuk ke mode objek lagi. Lalu kita pindahkan di sumbu X menggunakan shortcut G dan kemudian kita akan menambahkan modifier solidify untuk menambahkan volume dari dinding ini. Thickness-nya kita bisa sesuaikan mungkin sekitar 0,25. Too much. 0,24. Oke, ini cukup. Nah, tapi bisa kita lihat di sini kalau kita pindah ke top view, ini menggunakan tanda kutip ya, shortcut kutip untuk mengubah angle kameranya. Kita pilih top. Nah, di sini ini nggak rata. Caranya gimana? Kita klik di even thickness. Nah, sip, beres. Done nggak bang? Done. Oke, kemudian ini udah jadi, tapi ini terlalu boring, terlalu membosankan. Kita akan menambahkan sedikit variasi di dindingnya. Caranya gimana? Tapi pertama, sebelum kita menambahkan variasi, kita harus apply dulu si efek atau modifier dari solidify ini. Agar efeknya tidak bertumpuk dan ntar hasilnya malah random, nggak akan bekerja gitu. Kita apply dulu. Jadi maksudnya apa? Si bidang ini akan menjadi satu objek gitu. Jadi sebuah objek tanpa efek gitulah.
Mungkin kalau misalnya di Adobe itu kita bisa sebut kayak create outline atau yang seperti itu. Mungkin kurang lebih kayak gitu. Jadi ini jadi satu objek tanpa efek apapun. Kemudian di sini kita akan menambahkan, kita pindah dulu ke mode edit, kita akan tambahkan loop cut di tengahnya. Di sini kita tambah, kita klik kiri dan kita klik kanan agar posisinya tidak berubah. Kita masih seleksi loop cut-nya ini, kita Ctrl B untuk menambahkan bevel, kita geser ke atas. Kita adjust. Ukurannya nggak harus sama, santai aja. Feel free buat explore. Kita pindah lagi ke G, kita pindahkan, kita G dan Z, kita geser. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat sedikit variasi pada dinding kan. Nah, pertama kita di mode select, mode edit maaf. Mode edit kita pilih yang ketiga atau ini, pilih face. Kita pilih face yang ada di pinggir ini, maaf harusnya sambil mencet shift alt dan left mouse button. Kemudian kita pilih face, menu face atau Ctrl F untuk shortcutnya, yaitu extrude along face normal. Apa itu? Extrude along normals, maaf. Nah ini kita bisa adjust, mungkin segini oke. Segini oke. Kemudian kita tambah lagi nih modifier bevel agar tidak terlalu kaku. Kita segmennya kita ganti jadi 2 dan value-nya boleh di adjust, santai aja. Kita boleh mainin ini value-nya. Mungkin segini udah cukup. Oke, segini cukup. Oke. Setelah ini jadi kita sudah menyelesaikan bagian lantai dan dinding-dindingnya. Kita bisa lihat ini lantai. Set. Kalau kalian mau lebih rapi, ini tipsnya. Set. Kita rename. Ini dinding. Agar kerjanya rapi dan kita nggak bingung. Ketika nanti misalnya ingin mengubah bagian apa, kita nggak harus nyari-nyari. Ini dinding. Ini lantai. Lantai dasar. Ini lantai kayu. Karena saya juga masih amatir, sebenarnya saya masih jarang menerapkan buat labeling dari komponen-komponen ini. Tapi ini harus dibiasakan menjadi sebuah habit yang bagus ketika kita mulai belajar desain atau modeling. Oke. Selanjutnya kita akan membuat variasi di dinding ini. Di bagian kanan kita akan menambahkan jendela dan di kiri kita akan menambahkan rak buku. Pertama kita akan buat dulu jendela, kita masuk ke mode edit, kita select 3, select face, kemudian kita duplicate dan kita pindahkan agak sedikit, disumbu di sini kita pindahkan. Kemudian kita pencet P, huruf V, yaitu untuk menu separate dan pilih selection. Artinya apa? Yang kita select, kita duplicate ini menjadi terpisah. Jadi terpisah, menjadi dia sebuah objek baru yang tidak tergabung dengan dinding yang di belakangnya. Kemudian kita scale down. Kita select dulu, maaf. Select, kita scale. Oh, bisa kita lihat ini kita set originnya ke geometri. Nah. Maksudnya apa? Jadi si anchor point dari objek ini kita pindah ke geometri, ke titik pusatnya, kayak gitu. Kita scale, untuk ukuran jendelanya bisa disesuaikan sesuai keinginan kalian. Tenang aja, gak harus takut salah. Z. Oke, ini udah, mungkin size-nya udah cukup. Oke, kita pindahkan sedikit di sumbu X. Nah kemudian kita akan extrude keluar. Kita pindah dulu ke mode edit, maaf. Kita select, kita extrude keluar. Sini lalu kita berikan face dengan menu I. Nah, cuma di sini kita bisa lihat dia nggak enak ya kelihatannya ya bentuknya. Nggak apa-apa, kita bisa adjust manual. Kita select nomor 2 dengan shortcut 2 atau select garis ya. Adjust, kemudian kita scale Z. Nah, kita scale Z. Tada. Sekarang udah lebih simetris, jauh lebih enak dilihat. Kita langsung extrude ke dalam jendelanya. Set. Oke. Udah beres. Selanjutnya kita akan bikin 2 buah lagi jendela mini di sampingnya. Kita ini akan kecilin dikit bagian D-nya biar agak lebih tipis. Oke. Pertama kita duplicate dulu, shift D di bagian di sumbu Y. Nah, kemudian kita masuk mode select vertex. Set. Kemudian kita akan pindahkan,
pertama maaf, ini ada yang kelewat nih. Kita masuk mode X-ray agar kita bisa select semua vertisnya atau semua titik-titiknya. Jangan sampai terlewat. Kenapa? Kalau misal kelewat kayak gini nih. Nah, kita menghindari hal itu. Kita select semua biar lebih gampang. Kita pakai mode X-ray kayak gitu. Kita kita pindahkan titiknya di sumbu Z. Oke, biar setengah. Kita pindahkan lagi di sumbu Y agar jadi kotak. Ini kurang kotak dikit. Set. Oke. Kita matiin mode X-ray-nya, kita lihat nih kayak scale dikit ya. Oh, ini mana? Kita belum set originnya ke geometri. Set. Nanti dulu deh. Kita duplikat lagi. Set. Oh, ini kayak kita perlu scale dulu. Kita masuk mode X-ray lagi. Kita pilih vertis. Kita scale. Maaf, kita GZ. Kita scale, kita pindahkan Z-nya agak di sini, lalu kita pindahkan di sumbu Y. Oke, kemudian kita bisa matikan mode X-ray-nya, kita duplicate Shift D di sumbu Z. Nah, untuk ini kita akan adjust lagi biar si gap-nya tuh lebih seimbang. Oke, looks good. Nah, kemudian kita select ketiga jendela ini, kita pindahkan di sumbu X agar menempel dengan dinding. Pastikan ada yang memotong agar si bagian dalam ini dia akan muncul warna dari si dinding nantinya. Kita pindahkan ke tengah dikit. Oke. Sekarang udah beres untuk jendelanya, kemudian kita akan lanjut membuat sebuah rak buku di dinding bagian kiri. Kita masuk lagi mode edit, lalu pilih 3 atau ini. Kemudian kita duplikat lagi, set, kita majuin di sumbu Y. Nah, kemudian kita pencet P untuk separate, kita pilih yang selection. Kemudian kita set originnya dulu, maaf, origin untuk ke geometri. Nah, ini set origin, maaf, ke geometri. Kita scale down. Kemudian kita extrude dan atur bevelnya agar tidak terlalu membulat. Oke, ini kita akan sedikit adjust ketebalannya. Oke, ini cukup. Dinding selesai, jendela selesai, kita sekarang akan fokus untuk membuat kasur sebagai langkah selanjutnya. Pertama kita akan buat ranjang, lalu kita akan buat kasurnya, kita tambahkan selimut dan juga bantal. Oke, pertama kita akan Shift A lagi, kita butuh sebuah plane. Kita pindahkan, kita scale. Ukuran kasurnya bisa menyesuaikan kebutuhan kalian. Nggak harus sama. Scale Y. Oke, segini cukup. Pertama kita akan buat dulu ranjangnya. Kemudian kita akan masuk mode edit, extrude, dan tambahkan modifier bevel. Oke, dasar ranjangnya sudah selesai. Dan ini akan sedikit tipiskan. Sedikit. Oke, sini cukup. Kita agak tebalkan sedikit. Nah, kemudian kita akan membuat sisi-sisi ranjangnya. Cara gimana? Pertama kita duplikat lagi di sumbu Z. Oke. Kemudian kita scale Y agar dia jauh lebih tipis. Kita geser ke bagian ujung. Ini mungkin scale-nya agak tebal dikit.
Nah, kita pindah ke front view. Kemudian kita geser ke bawah. Nah, kita masuk mode edit, kita akan menambahkan sedikit lengkungan pada sisi ranjang ini. Pertama kita akan tambahkan loop cut dulu, yaitu Ctrl R 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 5. Lalu klik kanan agar titiknya berubah. Select 1 untuk mengubah vertisnya, kita select titik yang di tengah ini. Kita nyalakan proportional editing dengan shortcut O atau bisa manual ini. Kemudian kita akan pindahkan, yaitu dengan shortcut G. Kita pindahkan ke sumbu Z, di sumbu Z maaf. Nah ini bisa diatur jumlah kurvanya mau segimana. Ini menyesuaikan, but for me mungkin sekitar segini. Kemudian kita select semua vertisnya di sini. Tapi kita nggak pakai ini ya. Oh maaf. Ini kita masuk sini, kita masuk mode X-ray. Select semuanya. Oke, kita selesai. Udah kita select semuanya, bagian bawah. Kita pindahkan ke scale Z dan 0. Nah, ini influence-nya kita turunkan. Oh, maaf, G, Z, dan 0. Nah, ini yang jadi masalah adalah ketika ini titik yang tadinya di bawah ternyata dia membalap ke atas. Kita coba GZ. Nah, ternyata ini akan jadi masalah, teman-teman. Kenapa? Karena ini ada berarti tadi ada masalah di sini. Kita mundur lagi, kita lihat salahnya itu mulai dari mana. Kita coba panjangkan dulu segini, oke. Kemudian kita scale Z0. Nah, masalah selesai. Kita klik kiri lalu kita pindahkan ke bawah. Oh tidak, kita mungkin terlalu panjang, kita pindah ke sini. Tada. Kita matikan mode X-ray. Pretty good. Nah, terus kita tambahkan lagi sedikit detail, kita select semuanya yang atas, pastikan ke bawah. Kita extrude. Oh, sebelumnya jangan dulu extrude. Kita select semua. Kita duplicate lalu kita extrude. Duplicate, klik kanan lalu extrude. Tada, sisi ranjang kita udah jadi. Kita tinggal klik kanan lalu kita pilih shade smooth agar sisi-sisinya jauh lebih smooth dan halus. Nah, terus sisi selanjutnya kita akan menggunakan modifier mirror. Modifier mirror kita menggunakan eyedrop tool dan pilih di objeknya plane. Kita pilih sumbu Y. Dan ranjang kita hampir jadi. Kita tinggal menambahkan kaki-kaki pada ranjangnya. Kita pindah ke top view. Geser sedikit. Kita pindahkan anchor point-nya ke sini menggunakan shift klik kanan. Oke. Sekarang kita membutuhkan sebuah kaki, yaitu kita shift A menggunakan mesh, kita pilih plane. Lalu kita scale down ukurannya hingga ya dikira-kira aja kira-kira pasnya segimana. Nah, jika sudah, kita masuk mode edit, kita extrude. Ini segini pas, lebih ini size-nya mungkin agak terlalu besar. Oke, ini sekitar segini, ini oke. Kemudian kita akan tambahkan modifier bevel. Tambah bevel. Nah, now it looks good. Kemudian, cuman ini masih lurus kan. Kita butuh sedikit variasi. Kita pindahkan dulu dikit. Oke. Kita akan menambahkan loop cut agar si kaki-kaki ini jauh lebih dinamis mungkin ya, nggak terlalu kaku. Tambahkan 2 loop cut di sini, klik kiri dan klik kanan. Kemudian kita pilih yang mode 2 untuk memilih garis, lalu mencet Alt dan klik kiri. Ini menselect semua dalam satu garis ini, satu bidang. Oh, kita tambah shift, maaf. Kemudian, sebelumnya kita ubah dulu. Kita menggunakan G. Select 2 titik ini, kita G, pencet. Lalu kita berikan sedikit kurva. Nah, kemudian kita lanjut ke menu pilih
menu nomor 2, itu select mode edge. Kita klik kiri dengan shift, kemudian kita tambahkan bevel, Ctrl B. Kita tambahkan menggunakan scroll up. Dan much better. Kita tambah lagi sedikit dekorasi, kita pilih select nomor 3 atau pilih face. Kita extrude. Kemudian kita scale down. Kemudian kita pindahkan anchor point ke sini menggunakan shortcut Shift S. Kita cursor to selected. Di sini kita akan menambahkan sebuah bola, kurang lebih kayak bola lah. Shift A, kita pilih UV sphere, kemudian kita scale down ke sini. Setelah di scale down, kita pilih pastikan area of influence yang kecil. Nah, kita sudah menyelesaikan kaki dari ranjangnya. Kita tambahkan shade smooth agar jauh lebih mulus, dan kita akan menambahkan modifier mirror. Kita pilih lagi plane-nya ini, X dan Y kita nyalakan. Dan ranjang kita sudah selesai. Lanjut, kita selanjutnya akan membuat kasurnya. Mudah, kita pilih plane ini, kita shift D, kita pilih di plane Z. Lalu kita scale Y-nya, kemudian scale Z-nya kita agak tebalkan sedikit kasurnya biar tidak sakit punggung. Kita paskan, nah, kita sesuaikan aja ukurannya. Feel free untuk explore teman-teman. Jangan terlalu terpaku pada angka-angka atau ukuran yang saya buat. Kasur kita udah selesai, kita bisa bolehlah kita atur dulu ini bevelnya atau gimana, boleh. Selanjutnya kita, sebelumnya kita apply dulu, kita Ctrl A, apply scale-nya. Dan dari sini kita akan membuat selimutnya. Pertama, kita masuk mode edit, pilih face-nya 3 ini, kiri, kanan, dan atas. Kita duplicate ke atas sini. Lalu kita scale Y-nya, kita masukkan, jangan lupa kita separate dulu menggunakan P dan selection, kemudian kita pindahkan lagi, kita pindahkan ke bawah. Kita pilih pindahkan, maaf tadi ada sedikit kendala. Jika sudah, untuk informasi, kalau misalnya kita lihat nih ada garis-garis seperti ini, artinya itu ada dua objek yang saling menimpa seperti itu. Kemudian kita select ini, kita select semua face-nya di objek selimut tadi. Kita select, kemudian kita pilih face atau Ctrl F, extrude faces along normals. Kita pilih mungkin sekitar segini. Oops, terlalu banyak. Face normals. Ini mungkin kita akan sedikit scale down. Mungkin sebelum ini kita scale dulu. Kita akan menyisakan sedikit ruang untuk bantal di sini, oke? Kita sampai. Kemudian kita akan menambahkan bantal. Selimutnya kita udah jadi, bisa kita lihat. Kita tambahkan bantal. Mudah, kita shift D dari kasurnya, lalu kita scale down. Kemudian scale X, dan scale Z, biar tidak terlalu tebal. Kita pindahkan. Karena kita pindah ke top view, karena saya berencana untuk membuat 2 buah bantal, kita sesuaikan di sini. SSY. Nah, karena ini bantalnya terlalu kaku, teman-teman, kita akan menambahkan look cut agar lebih
enak mungkin ya dilihatnya. Kita masuk mode edit, tambah Ctrl R, kita tambahkan 2 titik di sini. Klik kanan, kita pilih vertex. Masuk mode X-ray, kita scale. Ini juga kita scale. Ini kita agak ke bawahkan sedikit. Oke. Kita matikan mode X-ray. Tada, pentol kita sudah jadi. Kita scale sedikit. Kemudian kita akan menambahkan modifier array. Kita ubah vektor X-nya biar ada jarak. Oke, kita sudah menyelesaikan ranjang, kasur, selimut, dan 2 buah bantal. Selanjutnya kita akan menambahkan ornamen atau aksesoris kamar, yaitu lemari. Lemari kecil yang dia mungkin meja gelas, meja lampu. Kita akan buat lampu juga. Pertama kita akan pindahkan anchor point-nya ke sini. Shift A, kita tambahkan mesh plane. Oh, enggak, kita langsung cube aja. Langsung cube, kita scale, kita sesuaikan, kita pindahkan ke atas. Scale Z-nya. Oke, ini udah selesai. Belum selesai maksudnya, kubusnya jadi. Kita scale down dulu ini bagian atasnya. Kemudian kita pilih masuk mode edit, kita klik 3, kemudian kita duplicate, klik kanan, scale, lalu kita select atas, extrude, scale. Select atas, kita duplicate. Kita select bagian atas, kita extrude, scale. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan sedikit variasi pada lemari kita. Kita select nomor 3, face. Kita extrude, dan scale. Agar kita scale ke pinggir. Oke, kita lalu extrude lagi ke atas. Kemudian kita akan tambahkan modifier bevel. Dan kita sesuaikan bevelnya agar menarik. Kemudian di sini kita pindahkan anchor point-nya cursor to selected. Di sini kita akan menambahkan kaki-kaki pada lemari. Untuk top face-nya kita akan duplicate, klik kanan, kita scale. Kita separate dulu, duplicate, klik kanan, separate by selection. Kita ulang. Kita lihat ini guys. Itu artinya tadi ada yang double itu teman-teman. Kita ulang, kita extrude di sini. Kemudian kita tambahkan bevel. Biar jadi kita duplicate. Kita scale down. Kita geser dulu di sumbu X dan Y. Kemudian kita akan extrude ke bawah sampai menyentuh lantai. Nah, untuk kita udah bisa select semuanya.
ini sudah terseparate ya. Belum kita separate by selection. Nah, ini area kita sudah ada. Kita scale down X-nya. X. Kemudian kita akan mirror si kaki-kaki dari lemari ini. Kita add modifier, kita tambah mirror, dan selesai. Kemudian kita akan menambahkan lagi detail pada lemari meja kecil kita. Kita select 3, tab dan 3. Kita diselect dulu. Select 3. Kita akan tambahkan loop cut dulu. Loop cut 1 di tengah. Klik kanan. Kemudian kita akan insert face, teman-teman. Oh, sebelumnya kita select dulu face-nya. Kemudian kita insert face atau I. Kita select I lalu I lagi. Nah, jika sudah, ini belum simetris, kita adjust secara manual. Kita klik SZ. Berikut juga yang bawahnya. Oke, laci kita udah jadi. Kita select face-nya menggunakan mode 3. Kita extrude ke dalam. Kemudian kita pilih yang atas, kita buat sedikit lebih pas, dan yang bawah kita buat sedikit lebih keluar. Nah, kemudian kita select yang atas, kita berikan face dengan menggunakan tombol I. Ya sudah, kita select dan kita extrude ke bawah. Dan kita punya 2 laci, yang satu tertutup dan satu terbuka. Kita select lagi nih face-nya, kita pilih ke kanan di sini, Shift A, dan kita pilih UV Sphere. Kita kecilkan sebagai gagang dari lacinya. Kita pindahkan sedikit. Kita duplicate. Nah, kita pindah ke sini. Dan kita sudah menyelesaikan satu buah meja kecil. Selanjutnya kita akan membuat sebuah lampu tidur. Lampu tidur mini. Kita pilih sini. Ini atas, kita pindah Shift maaf. Kita pilih dulu. Set origin to geometry. Shift S, maaf, kita cursor to selected. Shift S to selected. Kita akan menambahkan pertama mesh UV sphere di sini. Kemudian kita akan kecilkan. Kita akan naikkan dia. Kemudian kita pilih masuk mode edit, pilih vertex yang bawah. Nyalakan proportional editing, kita akan move ke bawah. Kita naikkan influence-nya. Kita akan turunkan. Dengan shortcut key, dengan proportional editing kita atur
ring of influence-nya. Setelah sudah, kita delete titik yang di tengah, delete vertex. Kita select nomor 2, kita extrude di sumbu Z untuk membuat tiang. Kemudian kita pindahkan anchor point-nya cursor to selected dengan menggunakan shortcut Shift S. Di sini kita akan menambahkan tutupnya. Kita akan Shift A, tambahkan silinder, dan kita akan ubah menjadi 8 vertex. Sebelum kita mengubah-ubah, kemudian kita atur di sini, kita lalu di spread. Kita naikkan sedikit. Ini kita scale down. Yang bawahnya kita scale up. Kita besar, kita sebelah dikit, kemudian kita agak pendekkan. Dan lampu tidur kita sudah selesai, teman-teman. Selanjutnya kita akan menambahkan sedikit dekorasi di sini, dekorasi, dan kita akan lanjut ke step pewarnaan dan lighting. Kita pindah ke sini. Kita pindahkan anchor point-nya dengan shift dan klik kanan. Selanjutnya kita akan menambahkan mesh silinder dengan 16 vertex. Oh, kita 32. Untuk potnya dulu, karena kita akan buat potnya dulu, kita akan butuh banyak vertex. Ini kita scale Z, agak pindahkan sedikit ke atas. Ini kita pindah geser ke sini. Masuk mode edit, kita pilih bagian atasnya, face atas, kita extrude dan scale, kita extrude dan scale. Oh, kita scale dulu. Nah, kita extrude, scale, dan kita extrude lagi, extrude, scale. Oh, kita too much, this is too much. Kita ulang, extrude, scale. Nah, kemudian kita insert face dan kita dalam. Terus kita scale sebelum ini, kita masukkan. Kita matikan ini. Tada, dan pot kita sudah jadi. By the way, ini karena mungkin kurang enak ya, kita pindahkan ke sini. Kita tambahkan loop cut di sini dan kita, much better. Kemudian ini mungkin kita akan scale down sedikit. Pindahkan sumbu Y dan kita shade smooth. Kita pindah ke top view, kita klik di sini, kemudian kita akan butuh mesh silinder dengan 16. Kita akan buat sebuah kaktus. Kita kecilkan. Oh maaf, salah. Kita shift A, kita butuh silinder. Maaf, mesh butuh UV sphere. Ini yang benar. Kemudian kita pindahkan scale Z. Ya, dia agak besar. Kita masuk ke top view, kita kita sudah hampir jadi. Kita isolate dulu dengan menggunakan garis miring. Kita pindah ke top. Kemudian kita akan pilih kita akan scale down si kaktusnya agar ada. Kita matikan lagi mode isolasinya.
Dan selesai, kita jangan lupa shade smooth. Dari sini kemudian kita akan membuat dekorasi-dekorasi tambahan, yaitu buku. Kita bisa menggunakan rak ini, kita duplicate, sumbu Z, kita scale down. X. Z. Kita akan tebalkan buku pertama yang akan ada di bawah. Kita pindahkan sedikit. Nah, kemudian kita akan duplicate di sumbu Z. Kita scale down. Kita buat sebuah variasi aja. Kita akan rotasi di sumbu Z. Kemudian kita akan duplicate lagi, guys. Ada. Jadi tumpukan buku yang tidak terbaca. Kita akan buat satu lagi tumpukan buku yang menyender sekarang. Kita butuh ini, kita duplicate lagi di sumbu X. Nah, kemudian kita rotasi di sumbu X sebanyak 75 derajat. Kita naikkan di sumbu Z. Ini kita akan tipiskan sedikit ya. Dan selesai. Kita duplicate beberapa di sumbu Y biar mantap, guys. Dia nggak sendiri. Dan ceritanya yang punya kamera ini adalah orang yang sangat rajin. Shift D. Oke. Selesai. Selanjutnya kita satu sentuhan sederhana lagi. Kita tambahkan karpet di sini, mesh, plane, scale down, set, kita buat. Kemudian kita tambahkan modifier solidify. Dan bevel. Biar ada sedikit lengkungan manja. Oke. Dan kita sudah menyelesaikan modeling kita. Kita sekarang lanjut ke pewarnaan, teman-teman. Sebelum ke pewarnaan kita butuh lighting dulu. Kita nyalakan ini render mode. Kita tambahkan light dan area. Kita ubah area ini menjadi properties. Powernya menjadi 700 watt dan size-nya menjadi 7 meter. Kemudian kita ubah posisinya di sumbu Z, kita naikkan. Sudah, kita ke top view. Sebelumnya teman-teman, maaf, sebelum ini ya, kita butuh kamera dulu teman-teman. Kita add kamera. Oke, kamera kita udah ada, kita shift 0. Kita ubah ke perspektif kamera menggunakan Ctrl Alt dan 0. Kita ubah dulu ini yang menjadi ortografik. Kemudian untuk resolutionnya kita stay di sini 1920. Kita ubah ke kameranya, scale-nya mungkin sekitar, bisa ubah menggunakan ortografik scale-nya. Oke, di sini. Yup, looks good. Oke, kita lanjut ke lampu lagi. Kita pindah ke top view tadi, lampu kita duplicate satu lagi di sini. Dan kita punya 2 lampu. Nah, kemudian kita akan tambahkan plane dulu sebagai dasarnya. Scale sampai menutupi semua dan kita pindahkan ke bawah.
Selanjutnya kita akan memasuki pewarnaan teman-teman. Caranya mudah, kita pertama hanya tinggal select gambar apa yang ingin kita warnain. Pertama kita mulai dari bawah dulu. Kita bisa menambahkan warnanya di sini, material. Kita tambahkan head. Dan ini warnanya saya agak asal ya. Nanti kalau kalian sebaiknya menggunakan color palette biar warnanya jauh lebih rapi. Biar ini saturation kita turunkan, value-nya kita biru agak gelap ya. Nah, untuk di dinding yang tengah ini kita bisa ganti warnanya, teman-teman. Kita bisa select pertama dinding yang di sampingnya, kita tambah, lalu assign dan new. Kita ubah warnanya menjadi, let's say, mungkin biru ini, cuman kita buat lebih muda ya. Kita buat lebih terang, kurang terang. Ini kita ganti sedikit biru muda. Kemudian ini kita tambahkan warna ungu, karpetnya warna. Ini kalian bisa eksperimen aja ya, sesuai kemauan kalian. Memang cuman baiknya warna-warna yang memang ada yang bekerja dengan works well, ada yang tidak. Dan menurut saya ini ya, untuk bagian yang saya buat ini agak kurang sebenarnya, tapi ya that's my bad. Kita buat warna kayu coklat, kayu terang. Ini juga kita sama kayu agak terang. Buat selimutnya kita kasih warna biru. Warna biru itu enak banget teman-teman buat tidur. Kita pilih warna hijau. Kita bisa copy, kita warna ini yang bagus ke sini. Untuk buku kita bisa warna-warna apa saja. Kita sudah selesai mewarnai. Jika sudah, kita masuk lagi ke mode kamera, Ctrl Alt 0. Kita agak ubah angle-nya sedikit. Kita select kamera, kemudian kita tambahkan warna untuk lantainya. Ini looks well. Kemudian untuk rendering, kita udah bisa langsung render di sini. Kita ganti dulu menjadi cycles. Cycles untuk color managementnya kita bisa ubah looknya high contrast. Dan kita bisa aktifkan denoise agar hasilnya jauh lebih clear.
Dan di sini teman-teman kita udah menyelesaikan tutorial kita tinggal klik render image. Kita tunggu hasilnya sampai selesai, render sampai selesai, dan selesai sudah tutorialnya.